Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus Salah menerus satu pemuda ini tindak melihat kami. sesosok hitam besar di tengah Yang perjalanan. melambaikan Saya tangan mulai ke dia. merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya Wanita kepadaku, sesosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Lana terus saja merintih kesakitan dan memejamkan matanya. Lani hanya menangis sambil terduduk lemas di samping Lana. Sepertinya Lani pun merasakan apa yang saudara kembarnya rasakan. Akhirnya lintah yang terakhir terlepas dari kaki Lana. Setelah itu aku mengunyah daun semanggi dan kutempelkan pada luka di kaki Lana. Hei, sudah selesai, Lan. Benarkah itu, Bar? Terima kasih, Bara. Terima kasih. Suara Lana yang masih ketakutan dan bergetar. Apakah kau masih sanggup berjalan? Tanyaku pada Lana. Masih, Bar, aku masih kuat. Lana menjawab dengan senyum yang menawan. Ah, aku benar-benar jatuh hati padanya, gumamku. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Andi masih tetap berjalan paling depan, lalu Lani, kemudian Jaya yang memapah Putra. Lana dan aku paling akhir. Aku terus memperhatikan Lana. Rambutnya panjang sebahu. Ia memakai flanel kotak-kotak berwarna merah. Sambil senyum aku terus saja memandanginya dari belakang. Hayo, kamu memperhatikan aku ya? Lana benar-benar mengejutkanku dan memberi senyuman yang sangat manis. Kalau diperhatikan, di atas bibir Lana ada sedikit bulu tipis yang tumbuh di sana. Kamu ngagetin aku aja. Aku menjawab dengan spontan. Bara, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa, Lan? Kamu sangat baik denganku. Sepertinya aku menyukaimu, Bar. Lana berbicara dengan lembut. Wajah Lana memerah dan memberikan senyuman yang indah. Lana berlari menjauh dariku. Mungkin ia malu karena telah mengungkapkan isi hatinya padaku. Aku pun menyukaimu, Lan, teriakku dalam hati. Lana berjalan paling depan dan sesekali berjalan mundur menghadap ke belakang untuk melihatku. Begitupun seterusnya. Aku pun tersenyum melihat tingkah laku Lana yang manja. Sampai akhirnya Lana berhenti dan menatapku pekat. Aku terus saja berjalan ke arahnya. Namun Lana tetap diam mematung. Aku semakin mendekat pada Lana. Tiba-tiba saja Lana berteriak. Tidak! Teriakan Lana mengejutkanku dan juga yang lainnya. Lani menghampiri Lana dan bertanya. Kamu kenapa? Tanya Lani. Bara. Lana terus saja mematung dan berbicara terpatah-patah. Kenapa dengan Bara? Ia baik-baik aja. Lani semakin bingung dengan tingkah adik kembarnya. Kemudian Lana berlari tepat di hadapanku. Kulihat wajahnya kebingungan dan mengeluarkan air mata. Tanganmu, Bar. Semua melihat ke arahku dengan tatapan kebingungan. Bara, jawab aku. Tanganmu kenapa? Sejak kapan ini terjadi? Lana berteriak. Terus saja bertanya dan memegang jaketku yang seharusnya itu adalah lengan kiriku. Lana menangis dan memelukku. Jelaskan, Bara. Jelaskan padaku.
Ada apa dengan tanganmu? Tubuhku digoyang-goyangkan oleh Lana, seraya meminta penjelasan atas apa yang terjadi pada lengan kiriku. Kawan-kawanku yang lain pun bertingkah sama. Mereka mempertanyakan tentang tanganku. Hanya ada tangisan yang keluar dari wajah mereka. Mengapa kau tak menjawab, Bara? Jawab pertanyaanku. Tak henti-hentinya Lana mempertanyakan itu dengan tangis yang kian menjadi. Aku hanya diam dan membelai rambut indahnya dan berkata, "Tenanglah, aku baik-baik aja." Lana tetap tak terima. Lana terus saja memaksaku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun, aku hanya diam tanpa menjelaskan apa-apa. Aku melihat wajah sahabatku satu persatu seraya berkata, "Tenanglah sahabat, aku tetaplah Bara yang kalian kenal. Sebenarnya, apa yang terjadi padamu, Bar? Lu cerita sama gue." Putra angkat bicara. Akhirnya aku pun menjawab, "Gak ada yang perlu gue jelasin, kawan. Ini kesalahan gue karena terlalu ceroboh," ungkapku. "Tapi mengapa kamu tidak cerita apa-apa padaku, Bara?" Lagi-lagi Lana bertanya sambil menangis dan memeluk, sambil terus menyentuh lengan pada jaket panjangku. "Maafkan aku, Bara, maafkan aku. Harusnya aku mengetahui ini dari awal. Maafkan aku." Tangisan Lana semakin kencang, sampai akhirnya Lana pun terkulai lemah dan terjatuh. "Lana!" Teriakku terkejut melihat Lana yang tiba-tiba saja terjatuh, dan tak sempat aku tangkap. Wajah Lana pucat, bibirnya menjadi membiru. Apakah Lana terkena hipotermia? Gumamku dalam hati. Lana, bangun Lan. Sebentar lagi kita sampai." Terus saja aku berteriak membangunkan Lana yang pingsan. Tapi Lana tak bergeming dan tetap saja diam. "Jaya, bantu gue. Kita carikan batang kayu." "Untuk apa, Bar?" tanya Jaya. "Kita buat tandu untuk Lana." Aku dan Jaya bergegas mencari kayu, sedangkan Andi mencari akar untuk penguatnya. Aku berjalan di sekitar hutan tersebut dan memotong beberapa batang kayu untuk kubuat tandu. Setelah semuanya terkumpul, aku dan Jaya segera merakit tandu tersebut. 2 belah kayu yang panjang aku apit dengan kayu yang berukuran kecil, sehingga membentuk seperti anak tangga. Kemudian aku memapah tubuh Lana yang dibantu Andi dan Jaya. Lana sekarang sudah berada di atas tandu yang kami buat. "Biar aku aja yang membawa Lana," pinta Jaya. "Kalau lu lelah, gantian ya Jay. Biar gue berjalan paling belakang," timpalku pada Jaya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Andi dan Putra berjalan paling depan disusul oleh Lani, kemudian Jaya yang menyeret tandu. Aku tetap berjalan paling belakang. Tak kurasakan tanda-tanda akan mencapai kaki Gunung Jawa. Ini perjalanan 4 hari yang sangat melelahkan untukku. Entah sedang berada di mana aku ini. Tapi aku tak putus asa, aku harus kembali untuk pulang bersama kelima teman-temanku. Langit nampak mulai sore, kabut pun kembali menutupi jarak pandang kami. Mengapa terasa cepat sekali hari berganti di hutan ini? Aku terus berjalan sambil memperhatikan wajah Lana yang pucat. Krak, krak, Putra. Aku mendengar seperti suara batang pohon yang patah dan suara teriakan Andi memanggil nama Putra. Entah apa yang terjadi di depan sana, kabut yang pekat membuatku tak melihat apa yang sedang terjadi. Aku sedikit mempercepat langkahku dan aku meninggalkan Lani, Jaya,
dan Lana. "Jay, gue kejar Andi ya," pesanku pada Jaya. "Cepat Bar, cepat," jawab Jaya yang panik mendengar teriakan Andi. Dengan setengah berlari, akhirnya aku temukan Andi yang berdiri di tepi jurang. "Ada apa, Andi? Di mana Putra?" tanyaku pada Andi yang panik di pinggir jurang. Putra, Putra. Suara teriakan Andi menggema di jurang itu. Aku benar-benar tak melihat Putra kala itu. "Hei," jawab gue, "di mana Putra?" Aku bertanya sekali lagi pada Andi. Andi pun akhirnya menjelaskan padaku. Sewaktu gue jalan, tiba-tiba Putra tergelincir dan jatuh ke dalam jurang, Bar. Gue gak sempat menangkap Putra karena gue terpeleset bebatuan yang licin. Andi menjelaskan dengan wajah panik dan juga bersalah. Aku pun melihat raut itu di wajah Andi. Tubuhku merinding mendengar suara teriakan Andi yang lirih. Bodoh, gue emang bodoh. Andi sangat menyesal atas peristiwa ini. Plak, plak, plak. Berulang kali Andi menyalahkan diri sendirinya. Kulihat Andi berteriak sambil menamparkan wajahnya yang menggunakan kedua belah tangannya. Bodoh, bodoh. Aku melihat air matanya mengalir deras. Andi terkulai lemah di tepi jurang, memanggil Putra dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Bersambung.